Maria mengunjungi Elizabeth. Kita menamakan diri suster-suster serta perawat Maria. Bersama Maria, kita mau mengenal diri kita. Dalam Dia, nampaklah sikap iman sehingga Allah menjadi kekuatan dalam manusia. Maria mempercayakan diri kepadanya tanpa menduga kemana ia akan dibawa oleh fiat-Nya. Penuh rasa kagum, ia bersukaria bagaimana Tuhan memperhatikan hamba-Nya yang hina. Apa yang dinantikan angkatan demi angkatan sekarang telah terlaksana padanya. Allah telah menyelamatkan umat-Nya dalam buah tubuh-Nya, Yesus, dan mengikat perjanjian baru dengan kita. Sejak didirikan Kongregasi Santa Perawan Maria, ditempatkan di bawah naungan Santa Perawan Maria, itu berarti bahwa gereja menerima dan mengakui Santa Perawan Maria menjadi pelindung kongregasi SPM Amersfoort. Salah satu peristiwa hidup Bunda Maria yang diwartakan dalam Injil adalah Maria mengunjungi Elizabeth. Kunjungan Maria kepada Elizabeth merupakan wujud kunjungan Allah untuk mengangkat martabat manusia. Setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria segera bergegas mengunjungi Elizabeth untuk membawa warta gembira, yaitu Yesus yang ada dalam rahimnya. Maria yang telah ditinggikan oleh Allah dengan diangkat menjadi ibu Tuhan, justru merendahkan dirinya dengan datang mengunjungi Elizabeth dan Zakaria untuk menjadi semartabat dengan mereka. Ia datang sebagai utusan Allah untuk menemui Elizabeth dan Zakaria yang adalah gambar Allah. Jadi, peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth merupakan perwujudan spiritualitas kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah. Inilah wujud kesanggupan Santa Perawan Maria untuk menjadi bunda penebus yang ia ungkapkan dalam fiat-Nya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Peristiwa ini dihayati oleh para suster Santa Perawan Maria agar semboyan Tota Christi per Mariam menjadi semakin nyata dalam hidup. Semula gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth pada tanggal 2 Juli tahun 1971. Roma memindahkan perayaan ini menjadi tanggal 31 Mei. Sejak tahun 1979, pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth ditetapkan sebagai hari raya Kongregasi SPM. Selain itu, ditetapkan pula sebagai tanggal untuk saling mendoakan bagi 3 kongregasi yang menghayati semangat Santa Julie Billiard, yaitu SND Namen, SND Kusveld, dan SPM Amersfoort. Hal ini diteguhkan dalam Kongres Namen tahun 1977. Semoga dengan ditegaskan dan diberitahukan kedua arti tentang tanggal 31 Mei, peranan Santa Perawan Maria dalam kongregasi SPM semakin kita sadari, dan ikatan persaudaraan para suster penghayat semangat Santa Ibu Julie Billiard kita rasakan dan sadari dalam hati dan doa. Demikian maklumat dari Hari Raya Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth.
diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Di rumah. Saudara-saudara, kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang aniaya kalian, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidupmu bersama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. berbahagia dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku.
sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tarekat SPM mulai dari tahun 1751 sampai 1816, di mana hidup dan perkaryanya Jules Billiard dalam revolusi Prancis sampai pendirian tarekat ini. Di sana saya menjumpai dalam berbagai referensi itu ada berbagai gejolak yang dijumpai oleh orang-orang yang mendirikan tarekat ini, termasuk masa penjajahan, pemberontakan, bahkan di Indonesia pun orang tidak suka, dan pengalaman-pengalaman mewarnai perjalanan para suster SPM baik di dalam negeri maupun di luar negeri sampai pada hari ini. Tapi satu hal yang saya temukan di sana adalah para pendiri ini, Pater Matthias Wolf dan teman-temannya, ternyata mereka suka melakukan devosi pada Bunda Maria dan meyakini akan kehadiran Bunda Maria dalam perjalanan hidup mereka. Bunda Maria menjadi pelindung, menjadi penopang bagi mereka sekalian. Oleh karena itu, Pater Matthias selalu berdevosi kepada Bunda Maria, mohonkan bantuan dan petunjuk dari Bunda Maria. Nah, perjalanan yang panjang itu dari Eropa akhirnya sampai ke Indonesia, ke Probolinggo, dan saya baru menyadari ketika membaca berbagai referensi itu, kenapa, kalau saya salah nanti suster mengoreksinya, kenapa sampai harus ada di Probolinggo atas permintaan dari pater yang bertugas di sana, bahwa pelayanan di Probolinggo membutuhkan bantuan dari para suster. Oleh karena itu dia meminta supaya bantuan dari para suster dihadirkan di Probolinggo, karena banyak anak-anak yatim piatu, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Maka diutuslah 7 suster menuju ke tempat sana. Harus menjadi keyakinan kita bersama. Dia mengatakan, dalam semua kesulitan itu, dalam semua perkara-perkara yang dihadapi pada zaman penjajahan, baik dari Belanda maupun Jepang, dan terjadi kesulitan dalam tarekat ini, dia mengatakan kata kalimat ini: apabila Tuhan yang Maha Baik itu menghendaki karya misi di sini, pasti juga akan memberikan sarana-sarananya. Demikian kepercayaan yang dipegang teguh oleh Muder Empoda. Ini kalimat yang sangat penting, yang merupakan sebuah keyakinan yang harus dipegang oleh kita semua. Apabila Tuhan yang Maha Baik itu menghendaki karya misi ini, pasti juga akan memberikan sarana-sarananya. Kalimat ini sungguh sangat mendalam, mengingatkan kepada kita semua bahwa banyak hal mungkin kita rencanakan, banyak hal mungkin akan kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tapi kalimat ini kemudian mengajak kita untuk merefleksikan semua yang kita kerjakan, semua yang kita rencanakan, jika dikehendaki oleh Tuhan, maka pasti akan terjadi. Maka Agathina menjadi suster Agathina. Amin. Amin. Kalau kehendak Tuhan, maka suster. Maka kalimat ini sangat penting. Dan memang
kalimat ini dan visi serta spiritualitas dari tarekat ini, spiritualitas yang diyakini dan dijalani, dihidupi oleh para suster SPM adalah kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah. Lalu visinya adalah persekutuan hidup baru yang mandiri, eukaristis, dan terwujud kepenuhan kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah. Dan misinya diterjemahkan dalam berbagai macam hal, tapi yang paling penting adalah bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, dari sini kita kemudian merefleksikan, tidak perlu jauh-jauh adik-adik kita yang tinggal di asrama SPM. Nah, ternyata para suster ini bergerak dalam bidang pendidikan dan yang diperjuangkan adalah martabat, kesamaan martabat. Anak-anak ini mereka datang dari tempat yang jauh dan punya latar belakang yang berbeda-beda dan punya kesulitan yang berbeda-beda. Mungkin di kampung halamannya tidak diperhatikan atau belum diperhatikan. Mereka datang ke sini mendapatkan kesamaan martabat itu. Pendidikan diberikan kepadanya dan anak-anak seperti misi dari SPM itu, yakni terciptanya orang-orang bukan saja eukaristis, punya pengalaman rohani, tetapi anak-anak ini menjadi mandiri. Maka sering dari teman-teman yang sudah pulang kemarin ketika kami bisa perpisahan, saya tanyakan kepada mereka, apa yang Anda dapatkan di sini? Mereka mendapatkan adalah hidup menjadi mandiri dan terwujudlah apa yang menjadi misi dari para suster SPM. Yang dulu tidak bisa masak, akhirnya mereka bisa masak sekarang. Dan kalau pulang kemarin, berada kehadiran suster Agatina harus membawa kegembiraan. Kehadiran suster Dita harus membawa sukacita. Kehadiran suster Frida dimanapun Anda berada harus seperti Bunda Maria hari ini, kunjungan menghadirkan kegembiraan, kunjungan menghadirkan sukacita, sehingga dengan kehadiran itu banyak orang mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, tapi kunjungan itu juga harus memberikan sesuatu yang membuat orang akhirnya hidup mandiri, membuat orang akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita berdoa secara khusus semoga mereka semua, para suster SPM yang berada di tempat ini senantiasa diberkati, karya-karya mereka, misi mereka, spiritualitas mereka senantiasa diberkati, sehingga banyak orang mendapatkan pelayanan, banyak orang oleh karena pelayanan mereka menghadirkan sukacita kegembiraan bagi saudara-saudara yang berada di tempat ini. Juga berdoa bagi para pengikut, para kerabat, semoga mereka juga oleh sapaan Tuhan Yesus pada hari ini menjadi para suster SPM alam yang kehadirannya juga membawa sukacita, kegembiraan, damai sejahtera. Jadi jangan ketika hadir lalu menghadirkan konflik, jangan hadir lalu membuat orang emosi dan lain-lain. Bunda Maria hari ini mengajarkan hadir membawa sukacita. Kita hadir orang tertawa, kita hadir orang harus tersenyum. Jangan kita hadir lalu membuat orang menjadi pusing. Berdoalah kita supaya kita dimampukan menghadirkan kegembiraan dan sukacita. Berkat Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Bagi bangsa dan negara, Bapa Maha Baik, bangsa dan negara kami mengalami berbagai keprihatinan. Anugerahilah semangat kerelaan berkorban bagi setiap warga negara demi terwujudnya kasih persaudaraan. Berkatilah pula para pemimpin bangsa kami, agar dalam melaksanakan tugasnya, mereka menyadari tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan jujur. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi kami, ya Bapa, kongregasi para suster Santa Perawan Maria, baik di Indonesia, Belanda, maupun Afrika, memilih misteri Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth menjadi hari raya kongregasi. Buatlah kami tetap setia meneladan semangat Santa Perawan Maria dan dengan tekun menghayati semangat Santa Yuliberiat dalam hidup persekutuan, doa, dan karya demi terwujudnya tujuan kongregasi.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Sebagaimana dirahmati oleh pencampuran ini, Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Kita mempersembahkan Ekaristi pada kesempatan ini untuk diri kita masing-masing dari istimewa maksud-maksud dan doa-doa dari para suster-suster yang dan sekarang berdoa para saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan dimuliakan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah Bapa, Raja Maha Mulia, Engkau telah berkenan menyambut cinta kasih Santa Perawan Maria, Bunda tersuci Putramu terkasih. Sudilah kiranya menerima juga persembahan roti dan anggur, lambang cinta bakti kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah ada sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Santa Perawan Maria Bunda Kristus pada hari ini mengunjungi saudarinya Elizabeth. Dialah permulaan dan gambaran gereja yang sempurna. Dialah harapan dan hiburan bagi umat manusia yang masih mengembara di dunia ini. Ia tak kau biarkan mengalami kebinasaan dalam makam. Sebab ia sudah melahirkan putramu yang menciptakan kehidupan. Dari sebab itu, tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami mewartakan pujian bagimu dengan tak henti-hentinya kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Inggris, serta para imam, diakon dan semua pelayan sakramen, peristiwa para suster SPM. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman,
teristimewa para suster SPM dan para kerabat SPM yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah yang hari ini kami peringati kunjungannya kepada Elizabeth, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang Maha Kristus darinya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Sebelum kami merayakan hari kongregasi ini, kami mengawali dengan Tridium 3 hari. Dan ini sudah terlaksana dengan setia, para kerabat juga ikut bergabung dengan kami. Mengapa kami merayakan ini? Karena kami mau belajar dari Bunda Maria tentang keberpihakan. Kehadiran Bunda Maria sangat berpihak kepada orang-orang yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Contohnya perkawinan di Kana. Bunda Maria hadir dan juga peka. Di sana terjadi sesuatu sesuatu yang dikatakan memalukan karena punya gawe kekurangan hidangan, kekurangan anggur. Nah, di sana Bunda Maria juga punya peran penting. Kemudian yang kedua, saat ini kami merayakan ini, Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Dikatakan bergegas. Saya tertarik sekali dengan kata bergegas. Jadi tidak nanti atau ini masih panas, ini masih dingin atau apa. Bunda Maria bergegas dan mendatangi, berkunjung ke tempat sesama yang memang membutuhkan pertolongan. Ini yang bagi kami semangat seperti ini pada saat ini boleh kami mengenang kembali dan menaburkan sesuatu yang bagi kami para suster SPM dan juga tentu para kerabat ini menjadikan dirasa kehadirannya oleh siapapun yang kita jumpai. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu bahwa pada hari ini bisa hadir di tempat ini, terutama dan juga adik-adik yang dari sekolah langsung ke sini ikut mendukung karya para suster gitu. Dan juga Pak Yanto, Mbak Novi, terima kasih. Terutama Romo, kami terima kasih dengan renungan Romo juga membakar semangat kami, mengingatkan kami kembali siapa jati diri kami. Kalau tadi mungkin ada satu yang belum diungkapkan, mengapa para suster itu kok di Probolinggo kok diterima oleh pemerintah? Ini ada sebabnya. Karena di sana itu pada waktu itu wali kotanya itu wong Londo, Romo. Jadi mudah sekali, orang Belanda namanya Pak Meyer. Itu wali kota yang pertama kali di Probolinggo. Lah ya pastor di situ itu juga orang Belanda. Pak Meyer ini orang Katolik. Jadi gatot dan mudah sekali. Meskipun ada perang sana sini, pada Londone ya enggak apa-apa gitu. Kemudian putrinya juga masuk di SPN kami. Namanya Jane Meyer. Jadi Bapak wali kota yang waktu itu
Pak Bukhari itu senang sekali mendapatkan foto yang wali kota yang pertama itu ditemukan ketika beliau berkunjung ke biara kami di SPM Probolinggo, lalu menemukan ini, dia langsung ingat cerita-cerita itu lalu diminta foto itu, tapi ya kami lalu merepro lagi begitu. Jadi tadi mungkin ada satu yang mengapa kok dengan mudah para suster ini diterima di situ. Ini kiranya sekilas. Terima kasih banyak sekali lagi, dan nanti sebelum pulang kami menyediakan makan siang. Terima kasih. Pak Gatina yang sudah sepuh, sudah tua, menyampaikan harapannya untuk para suster SPM ke depan. 1 menit saja, jangan lama. Oh, harapan saya suster-suster yang umurnya lebih muda dari saya sampai yang paling baru itu setia sampai mati. Terima kasih. Harapan. Sekarang harapan dari Suster Edita untuk SPM. Sesuai dengan tema siap, rela, dipecah dan dibagi di mana diutus. Oke. Sekarang satu orang harus mewakili para kerabat menyampaikan pidato kerohanian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 2 menit. Terima kasih. Kalau saya menjadi kerabat itu, saya semakin berani berbagi kepada siapapun walau berbaginya hanya sedikit. Saya semakin berani dan setiap hari saya usahakan bisa ikut Ekaristi harian dan bisa berdoa, dan berani kalau disuruh mimpin doa saya berusahakan bisa. Terima kasih. Apa harapan Pak Yanto sebagai umat untuk para suster SPM di sini? Dengan kehadirannya suster SPM ini sangat membantu sekali, khususnya menampung anak-anak yang dari luar Jawa, mendidik mandiri, dan apa yang karya dulu tahun 82, 83 sampai ke kecopokan segala itu saya diajak mengajari menjahit pada Suster Elizabeth itu yang fotonya sudah meninggal tahun 2008 itu. Rajin sekali dia hadir di tengah-tengah orang-orang kecopokan, sendiri segala itu yang saya tahu sedikit. Mungkin Mbak Novi sekarang. Harapannya untuk para suster ke depan? Harapannya mungkin semakin Mungkin pemudi juga tertarik pada karya-karya yang dialami Suster SPM yang selama ini sudah hadir di tengah-tengah paroki Kepanjen khususnya. Itu harapannya ke depan. Terima kasih. Terima kasih untuk undangannya, Suster. Prof siap sekali lagi untuk hari kongregasi hari ini. Yang saya pertanyain apa? Harapannya semoga semakin hari tetap sikap rendah hati dan meneladani Bunda Maria selalu dipegang, dan saya banyak mencontoh dari suster SPM yang rendah hati itu tadi. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, kau sebagai anak asrama mau mengatakan sesuatu terkait bagaimana pengalaman Anda tinggal di asrama dan bersama suster, dan harapannya apa? Pengalaman di asrama itu belajar mandiri, bertanggung jawab, belajar menghemat sama Suster Edi tadi. Terus harapannya buat suster ke depan seperti apa? Semoga Suster SPM bisa ada yang Jadi santai. masuk untuk menjadi suster. Oh, maksudnya asrama. Kamu. sudah? Sudah, terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertamu. Kita sekalian teristimewa para suster SPM dimanapun mereka berada. Tugas pelayanan, spiritualitas, misi
dan semua yang mereka kerjakan untuk kementerian orang-orang yang mereka layani, untuk persamaan martabat setiap orang yang mereka layani, dan kehadiran mereka, kunjungan mereka, semoga mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Dan bagi para suster SPM yang saat ini mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, semoga mereka juga menemukan jalan keluar. Dan para suster SPM yang telah meninggal, juga para kerabat SPM yang telah meninggal, semoga mereka juga mendapatkan kebahagiaan bersama Bapa di surga. Dan kita semua dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini bisa mendoakan para suster SPM pada peringatan hari ulang tahun mereka sudah selesai. Sekali lagi profesiat kepada para suster SPM, Suster Agatina dan kawan-kawan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Semoga menjadi berkat bagi kami semua dan semua yang Anda layani. Pergilah, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Santa Perawan Maria membawa Yesus dalam kunjungannya kepada Elisabeth. Semoga sukacita dalam perjamuan ini memberi kekuatan kepada kami untuk senantiasa membawa kehidupan dalam setiap kata dan tindakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu artinya ada artinya lorong. Sinematik. Iya.